Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'idi bin Taim bin Murrah al-Tamimi. Lahir di Makkah sekitar 2 tahun setelah peristiwa Tahun Gajah, ia merupakan sosok yang selalu menjaga kehormatan diri. Bahkan di masa jahiliyah, ia terkenal dengan akhlaknya yang luhur, tidak pernah menyentuh khamar dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Sebagai seorang pemuda, Abu Bakar merupakan saudagar yang kaya dan dihormati. Namun, segalanya berubah ketika ia menjadi orang dewasa pertama yang menerima Islam. Keputusannya ini tidak hanya mengubah jalan hidupnya, tetapi juga sejarah Islam secara keseluruhan. Setelah memeluk Islam, ia mencurahkan hidupnya untuk mendukung dakwah Rasulullah. Berkat ajakannya, beberapa tokoh besar Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah turut memeluk agama Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam dihadapkan pada persoalan besar. Siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat? Posisi Rasul sebagai nabi memang tidak bisa digantikan. Tetapi kepemimpinan sebagai kepala negara tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan Islam. Tanpa menunggu waktu lama, para tokoh Ansyar dan Muhajirin berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah. Perdebatan sengit pun terjadi. Kaum Muhajirin merasa lebih berhak memimpin karena mereka adalah yang pertama masuk Islam dan berasal dari kaum Quraisy, suku Nabi. Sementara itu, kaum Ansyar berpendapat bahwa mereka lebih layak karena telah berjasa melindungi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Di tengah perdebatan, Abu Bakar tampil sebagai penengah. Ia mengusulkan agar khalifah berasal dari kaum Muhajirin dengan wakil dari kaum Ansyar. Namun, usul ini ditolak. Kaum Ansyar malah mengusulkan 2 pemimpin sekaligus, 1 dari Muhajirin dan 1 dari Ansyar. Dengan bijak, Abu Bakar menolak gagasan itu, mengingatkan bahwa perpecahan bisa terjadi jika umat dipimpin oleh 2 orang. Ia juga menyebutkan sabda Nabi, pemimpin itu berasal dari orang Quraisy. Abu Bakar lalu mengajukan nama Umar bin Khattab sebagai khalifah. Namun, Umar menolak dan menyatakan bahwa Abu Bakarlah yang paling pantas memegang amanah ini. Akhirnya, seluruh pihak menyetujui dan membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam. Saat itu, usianya telah mencapai 61 tahun. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah mendapat penerimaan luas. Semangat keagamaannya, kedekatannya dengan Rasulullah, dan rekam jejaknya yang luar biasa menjadikannya sosok yang tak tergantikan. Bahkan Ali bin Abi Thalib, yang awalnya tidak hadir dalam musyawarah karena sibuk mengurus pemakaman Nabi, akhirnya memberikan baiatnya 6 bulan kemudian setelah wafatnya Fatimah, putri Rasulullah. Keputusan ini memang tepat. Tidak ada sahabat lain yang memiliki keistimewaan seperti Abu Bakar. Pertama, ia adalah orang dewasa pertama yang masuk Islam. Kedua, ia menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah yang penuh bahaya ke Yatsrib, Madinah. Ketiga, ia adalah satu-satunya yang ditunjuk Rasulullah untuk menjadi imam sholat menggantikan beliau saat sakit. Dengan latar belakang yang luar biasa ini, Abu Bakar berhasil mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin umat yang dihormati, melanjutkan perjuangan Rasulullah dengan kebijaksanaan dan dedikasi yang luar biasa. Umat Islam pun memulai babak baru di bawah kepemimpinannya sebagai khalifah pertama, simbol awal kebangkitan Islam sebagai peradaban besar.